Oke, rekan-rekan. Semangat pagi. Pagi, 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 pagi. pagi, Ya, pagi, silakan pagi. di open kameranya dulu, rekan-rekan. Ya, saya harap dalam keadaan baik-baik aja di rumah ya. Sehat-sehat ya semuanya ya, rekan-rekan. Oke. Nah, ini kita akan ketemu lagi di mata kuliah praktik ini ya hari ini ya dengan dipandu kakak Anda nantinya, dipandu oleh kakak Ardia. Tapi Pak Jerry akan seperti biasa akan menyebutkan random acaranya dulu ya, countdown-nya. Ini sudah ada di LMS-mu, akan dibuka juga. Oke, jadi kita akan ngomongin soal ini di bagian yang kedua mengenai bahasa query komersial ya, ML ya. Kemarin mungkin saya sudah lihat recordingnya kelas ini, ya. Anda sudah sampai alias gitu ya. Oke, nanti akan ini kan sampai 3 sesi, ya, jadi sampai bagian yang ketiga untuk Anda belajar lebih mendalam mengenai DML, ya nanti akan terus dilatih, ya ilmunya dilatih, kemudian Anda semakin advance ya, semakin pinter. Nanti ketemu saya lagi mungkin di database selanjutnya. Jadi kalau kemarin Anda bisa bikin alias gitu ya, seperti mungkin fungsinya seperti like gitu ya, atau nanti bisa diganti dengan fungsi eh, yang lain gitu ya, misalkan di persen, kasih bintang gitu-gitu ya. Itu tapi ilmu itu ada di database selanjutnya. Oke, ini cikal bakalnya adalah ini. Baik, sebelum kita melanjutkan lebih dalam ya, baiknya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Shalom. Ya. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Namo budaya. Ya. Rahayu, rahayu. Oke, nah ini salam sudah. Seperti biasa. Kalau salam sudah berarti ini ada doa. Oke, saya tunjuk aja ya doa ya. Biar. Oke, siapa yang mau berdoa? Saya tunjuk. Nah, stop sharing. Oke, ini yang sudah menghidupkan kamera hari ini tidak berdoa. Yang belum ini yang tidak mengaktifkan kamera saya coba panggil ya. Oke, Tri Bagus Widya. Iya, Pak. Oke, yuk silakan untuk berdoa dan mengaktifkan kameranya. Bener, Pak. Bisa enggak? Sebelum memulai praktikum ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, Mas Tri Bagus, terima kasih atas mengawali kita dalam doa. Ya, Pak Jadi kembali lagi ke slide. Ini slide-nya capaian-capaiannya bisa ini sudah sesuai dengan RPS ya. Jadi kita di-guide menggunakan RPS. Oke, jadi subcapaian kita di praktek ke-9 ini ya, berarti ya. Kalau di kelas teori 10 gitu ya. Jadi ada selisihnya 1. Oke. Nah, subcapaian ini adalah mahasiswa mampu melakukan manipulasi terhadap data dalam tabel ya. Jadi berdasarkan perintah-perintah DML ya. Kemudian nanti kita akan diskusi ya, tanya jawab, juga mungkin ada evaluasi ya. Ini hari ini kita dibantu dengan Ardia dan di kelas satunya oleh Kak Yanuar ya, kelas C. Oke, dan semua kelas ini akan ada dalam guide-nya Pak Jerry. Ini sudah. Nah,
Anda dapat mengikuti perkuliahan ini menggunakan perangkat bergerak Anda, juga internet, ya. Dan nanti silakan Anda membuat tugas pinter. Tugas pinter ini adalah sebagai nilai pertimbangan. Nanti biasanya akan diambil oleh Pak Jiri di pertemuan ke-15. Begitu. Ini sebagai nanti penyelamat Anda kalau ujiannya ini tidak apa ya, tidak kurang memuaskan, ya. Oke. Nah, ini hasil evaluasi belajar kita. Silakan nanti Anda berprestasi menggunakan cara ini, ya. Jadi Anda selalu on time, kemudian aktif di kelas, juga mengerjakan segala tugas. Begitu. Nah, nanti ini akan dilanjutkan dengan praktikum dan dipandu oleh Kak Ardia, ya, dan diskusinya. Serta nanti ini ada preview, ya, ini monitoring dan evaluasi pengajaran. Nanti juga akan saya dan Kak Ardia akan juga menyampaikan mengenai preview ini. Review ini nanti adalah apa namanya, apa yang Anda mau, kemudian kita akan evaluasi selama kurang lebih kemarin kita sudah bertemu tuh di 7 pertemuan, gitu ya. Oke, kemudian nanti adalah ucapan terima kasih. Baik, Kak Ardia sudah siap? Ini kita masuk di praktikum dan diskusi. Siapa? Ya, oke. Selanjutnya nanti teman-teman kalau misalkan ada kendala silakan, tidak apa-apa dimatikan kameranya, gitu ya. Supaya mungkin tidak terlalu membebani jaringan Anda, gitu ya. Oke, waktu dan tempat saya persilakan kepada Kak Ardia. Monggo, silakan. Ya, terima kasih Pak Jiri. Ntar dikirim PPT-nya dulu. PPT-nya udah dikirim di grup ya, tapi masih loading. Nanti mulai aja. Nah, di sini kita akan mempelajari DML yang kedua, lanjutan dari kemarin. Nah, materi hari ini itu ada klausa order by, operator, and dan or, klausa group by, klausa having, fungsi agregat, operator in, dan operator between and. Nah, klausa, saya lagi belum. Nah, klausa order by itu digunakan untuk mengurutkan record berdasarkan kolom tertentu. Pengurutan dapat dilakukan secara menaik atau namanya ascending. Nah, kalau menurun itu namanya descending dari Z ke A. Nah, sintak dari klausa order by itu select daftar nama kolom from nama tabel, order by nama kolom, ascending atau descending. Nah, jika ingin menampilkan secara urut, itu pakainya select bintang from nama tabel, order by nama kolom, itu nanti langsung urut dari A ke Z. Tapi bisa juga ditulis select bintang from nama tabel, order by nama kolom, ASC. Nah, kalau ingin menampilkan secara menurun dari Z ke A, itu ditambahin belakangnya itu des atau descending. Nah, operator AND dan OR itu, kalau AND digunakan untuk mengambil atau menampilkan data dari tabel dengan kondisi atau syarat nilai kedua-duanya harus benar. Nah, kalau OR itu mengambil atau
menampilkan data dari tabel dengan kondisi atau syarat nilai, salah satunya benar atau kedua-duanya benar. Nah, sintaks N itu select bintang from nama tabel where kondisi 1 dan kondisi 2. Kalau yang OR itu select bintang from nama tabel where kondisi 1 or condition F. Condition 2. Salah. Nah, kalau klausal group by itu untuk mengelompokkan data dalam sebuah kolom yang ditunjuk. Nah, untuk sintaknya itu select nama kolom from nama tabel group by nama kolom. Nah, untuk having itu digunakan untuk membatasi jumlah atau memilih baris yang tampil atau pada operasi multi-row. Sintaksnya itu select nama kolom from nama tabel group by nama kolom having condition. Nah, fungsi agregat itu biasanya digunakan bersamaan dengan group by untuk mengelompokkan data berdasarkan kelompok kolom tertentu. Nah, di fungsi agregat ini ada 5, yaitu ada average untuk menilai rata-rata, untuk menampilkan nilai rata-rata, count, max, min, dan sum. Nah, average itu menampilkan nilai rata-rata. Sintaksnya itu select AFG dalam kurung nama kolom from nama tabel. Nah, kalau count itu menampilkan jumlah record atau data. Sintaksnya itu select count dalam kurung nama kolom from nama tabel. Kalau max itu menampilkan nilai maksimum dari beberapa record atau data. Nah, sintaksnya itu select max dalam kurung nama kolom from nama tabel. Nah, kalau min itu menampilkan nilai minimum dari beberapa record atau data. Sintaksnya itu select min dalam kurung nama kolom from nama tabel. Nah, kalau sum itu menampilkan total jumlah semua data. Sintaksnya itu select sum dalam kurung nama kolom from nama tabel. Nah, di fungsi average fungsi agregat itu jangan lupa di nama kolomnya itu di dalam kurung. Nah, kalau operator in itu melakukan pencocokan dengan salah satu yang ada pada suatu daftar nilai. Sintaksnya itu select bintang from nama tabel where nama kolom in dalam kurung nilai 1, nilai 2, dan seterusnya. Nah, kalau between n itu untuk menentukan jangkauan pencarian. Sintaksnya select bintang from nama tabel where nama kolom between nilai 1 and nilai 2. Nah, kalau biasa MySQL begini. Nah, kita pakainya database yang perpustakaan aja. Bentar dulu. Perpustakaan. Nah, kita lihat dulu tabelnya ada apa aja. Nah, di sini kalau di database-nya itu ada anggota buku, peminjaman, pengembalian, petugas, sama rak. Nah, ngikut yang tadi berarti misal nih kita mau ngurutin data dari tabel buku. Ini yang biasa dulu. Nah, kalau di sini kan
penulis bukunya ini udah ngurut D, H, C, belum. Jadi kita mau urut dulu dari ascending. Itu sintaksnya itu select bintang from, nama tabelnya buku, order by penulis buku, nama kolom yang mau kita urutin. Nah, terus penulis. Nah, di sini nanti penulis bukunya akan urut sesuai abjad D, H, J, P. Kalau misalnya mau ngurutin dari bawah, itu berarti ditambahin aja, berarti select bintang from buku, order by penulis buku, descending dash. Nanti akan urut dari bawah ke atas. Nah, terus operator and dan or. Select bintang from dari rak. Ini kita mau pakai operator yang and. Itu caranya select bintang from rak where nama kolomnya lokasi rak. Nah, kondisinya itu misalnya kiri and bukunya 1350. Nah, nanti akan tampilnya itu lokasi rak yang kiri, terus ID bukunya 1350. Di sini cuma 1350. Nah, kalau yang or itu berarti select bintang from nama tabel rak where lokasi rak misalnya jadi or nama raknya fantasi. Nanti bakal tampil yang lokasi raknya itu di kiri sama nama raknya itu yang fantasi. Nah, terus sekarang close group by. Jadi mau nampilin yang segrup itu select nama raknya, nama kolom ini, nama rak from nama tabel rak group by nama rak. Nah, nanti ini ditampilin nama rak yang ada di dalam tabel rak. Kenapa di sini pendidikannya cuma satu, romansnya cuma satu, karena dia itu nggak nampilin double, jadinya cuma nampilin satu aja, kayak sampel gitu. Nah, terus sekarang klausa having. Select nama
kolom nama rak, from nama tabel rak, group by nama rak, having nama raknya itu comments. Nah, jadi gue nanti bakal tampilin nama rak yang cuma ada romance, jadi cuma satu, kan soalnya cuma tampilannya satu per grup. Nah, sekarang fungsi agregat. Fungsi agregat kan ada average, max, min, sum. Nah, misal dari buku. Nah, kita mau kayak ini stoknya dihitung. Kalau misalnya mau rata-rata itu pakainya select FG dalam kurung nama kolomnya itu stok from nama tabel buku. Nah, nanti ini akan ngitung rata-rata dari stok ini. Kalau yang maksimal itu select max stok from buku. Nah, nanti dia bakal nampilin stok buku yang paling banyak. Nah, kalau yang min itu kan yang terkecil, sama aja berarti select bintang dalam kurung stok from buku. Nah, dia bakal nampilin 3 yang paling terkecil. Nah, kalau buat jumlahin ini pakainya sum. Jadi select sum stok from buku. Nah, dia akan nampilin jumlah dari ini 15 tambah 10 tambah 5 tambah 5 tambah 3. Itu. Nah, kalau ini sekarang operator in. Misalnya mau nampilin select bintang from buku, nama tabel, where, judul bukunya, in, Harry Potter gitu. Nanti dia bakal nampilin semua record yang judul bukunya itu Harry Potter. Ada ID buku, kode buku, judul buku, penulis buku, penerbit buku, tahun terbit, sama stoknya. Nah, yang terakhir itu operator between and select bintang from nama tabel buku, where, penerbit buku, between, Gramedia, and Yudhistira. Nah, karena semuanya itu pakainya penerbit bukunya cuma Yudhistira sama Gramedia, jadinya tampil semua gitu. Nah, kalau prakteknya sih sampai segini aja. Ada yang masih bingung atau gimana? Pelan-pelan ya, supaya temennya bisa ngikutin dulu, coba dicek dulu. Iya, enggak. Ikut ya, gitu ya. Atau ada yang share screen, ada yang ketinggalan, atau kecepatan. Coba silakan untuk ya open mic, ada yang ketinggalan. Iya, Silakan. Enggar katanya mau nanya.
Silakan, Bu. Halo, Enggar, bisa itu nggak open mic? Kalau nggak chat aja. Oke, Kak. Open mic aja. Mau nanya tadi berarti buat yang sum itu cuma bisa dipakai buat ngejumlahin total data gitu, Kak, atau bisa juga yang jenis angka lain gitu, Kak. Itu kan tadi kan yang tampilnya kan angka tuh, Kak. Kalau semisal yang tampil kode buku kan angka juga. Itu kalau disamin bisa juga nggak, Pak? Masih bingung Oh, disamnya. kalau menurut Ardia, tapi nggak tahu ya Pak Jiri, mohon koreksi. Kalau spamnya Ardia sih, bisanya itu cuma angka. Soalnya operator aritmatika. Kalau kode buku kan kayak misalnya ada apa namanya karakternya kan, pakainya varchar misal ada A12 gitu, apa A27 gitu. Itu kan ada juga ada angkanya. Tapi ada karakter, ada huruf, jadinya nggak bisa gitu. Halo, mungkin Pak Jerry nambahi. Iya Pak. Kita itu hanya bisa ngitung angka ya. Cuma mungkin eh, biar Mbak Inggar nggak penasaran, coba karakter kita jumlahkan, Mbak. Atau di nanti errornya mungkin yang dimaksud Mbak Inggar itu errornya kayak apa sih? Gitu. Oh iya baik Pak. Coba kita praktekkan yang apa namanya? Kalau kita mungkin kan kadang itu kita berbuat salah gitu ya. Entah itu tidak sengaja gitu ya. Mengaverage kan Iya, Pak. apa namanya? Mengaverage kan itu apa namanya? Suatu tabel itu ternyata tabelnya ada ininya karakternya ya, jadi bukan numeriknya. Nah ini kita Ingkar ingin melihat, oh ini errornya kayak gini, supaya nanti dia tahu kalau error itu berarti oh ini ada karakter di dalam. Tapi Iya, Pak. secara umum ya komputer hanya bisa menghitung angka bukan karakter. Tapi kita perlu melihat ini errornya kayak apa kalau kita ngitung karakter, itu ya mungkin yang paling penting. Coba kita praktekkan aja. Sembarang apa itu namanya kolom, biar nanti errornya kayak apa. Misalnya kode buku ya Pak. Ya sembarang pokoknya yang ada karakter. Kode buku. Buku. Itu nanti jadinya 0 hasilnya, soalnya kan ada karakternya gitu. Berarti errornya adalah 0 ya Mbak, bukan? Ya, 0, 0, kosong. Oke, itu. Oke. Udah mudah. Ya. Coba yang Makasih, Kak. Makasih, Bapak. coba yang lain. Kalau misalkan full karakter Mbak, kita cobain aja. Yang angka semua. Yang full karakter semua. Pakai errornya juga 0. Full karakter Pak. Ya, yang judul buku yang full karakter. Penerbit terserah. No. Ini 0 ya. Jadi kalau besok ini adalah 0, nah ini kemungkinannya ada 2 berarti. Misalkan stoknya itu semuanya 0, maka di situ kan kalau ada jumlah juga 0 kan. Misalkan gitu. Atau di dalamnya terkandung unsur karakter. Nah, itu. Jadi ada 2 kemungkinan untuk menghasilkan nilai 0. Itu ya rekan-rekan. Silakan untuk diskusi lagi, monggo. Belum nanti kita masuk ke termin evaluasi kita ya. Jadi nanti dia dan Jerry ini masih ada yang masih bingung nggak? silakan untuk praktek dulu ya. Jadi prakteknya pelan-pelan dipraktekkan yang paling penting itu ya. Oke, silakan untuk diskusi. Pak, izin bertanya. Silakan. Mbak, boleh minta tolong jelasin lagi yang N sama OR nggak? Soalnya kan tadi katanya yang N sama OR itu kan syaratnya kalau N harus dua-duanya benar. Kalau OR kan boleh salah satu benar atau dua-duanya benar. Nah, itu yang nggak benar sama yang
benar itu maksudnya gimana ya Mbak? Aku saya belum paham. Mungkin tabel ini ya, apa itu logika itu loh. Sudah pernah dapat logika matematika belum, rekan-rekan? Kenapa Pak? Semester 3 sudah dapat logika matematika belum? Semester 3. Kayaknya kalau yang itu masuknya ke apa sih ya? Diskrit matematika. Arkom, aritmatika. Oh, kalau di TTP namanya apa ya? Arkom. Arkop. Iya, aritmatika komik apa Oke. gitu. Ya namanya mungkin bisa beda ya, tapi isinya itu di dalamnya ada mata kuliah dengan logika dan matematika. Dan nanti belajar tentang operan. Di sini di semester 3 sudah belum? Wah, 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 dan wakil sudah belajar itu belum? Belum? Halo? Sudah belajar logika matematika belum? Belum Pak. Belum ada, Pak. Cuman N, X, or, gitu ya. Kalau logika N, true and true, maka apa gitu. True, false, maka itu sudah belajar belum? Kayaknya di Di tergantung satu iya di berpikir komputasi Oh, belum dapat di semester 3? Nih, semester 1. Nah, itu loh, yang logika matematika itu pokoknya true, false, maka false, ya. Akan true and true, maka true, gitu loh. Sudah pernah belajar itu? sudah Pak. Nah, ini sekali. Nah, ini logika ini sama nanti. Kalau kita kasih N, gitu ya. N itu berarti kan true and true, maka true, gitu, Mas. Satu dan satu, maka satu. Logika itu. Nah, coba nanti di Mbak Ardia coba silakan untuk apa namanya, mengingatkan kembali adiknya di mata kuliah itu. Nanti dipakainya di sini. Berarti ini yang mana sih ya? Tentang Itu belajarnya di tabel kebenaran itu loh ya. Tabel kebenaran sudah diajari itu tuh? Baca tabel kebenaran logika. Iya Pak, dulu ada. Nah, ini coba kita implementasinya di sini di apa namanya, di database ini. buku buku salah maaf tentang Yang logika N aja tadi ya ke N-nya, N or-nya. judul bukunya misalnya dulu bukunya mau nampilin Harry Potter dan di bukunya itu 1311 itu MP serta. Coba dibuka dulu apa namanya tabelnya, tabel di describe atau select from. Describe yang akan Ini ditampilkan. Pak, Oke, yang akan ditampilkan, dia akan mencoba menampilkan judul buku yang namanya Harry Potter sama ID bukunya 1311. oh, ya sinyal nol itu. Ya, nol. Oh ya soalnya kan apa Pak? Enggak itu nggak sih Pak? Oh, Harry Potter 13 berapa? 46. 1346 ya. Kalau misalnya beda itu jadinya kosong gitu, empty set. Nah, kalau tadi kan ID buku yang 1311 itu kan punyanya Radio Galau FM. Nah, kalau yang Harry Potter kan 1346. Jadinya makanya ke baca. Kalau yang ini soalnya
apa sih gimana jelasinnya nggak benar gitu, apa bukan true False. tapi false gitu ya, Mungkin gitu kan ya Pak Dewi coba terangkan. ya. Jika Kak Muardia itu mempraktekkan dengan logika matematik, ya, masih ingat ya? Berarti select from buku word judul buku Harry Potter itu bernilai true, ya Ya, kan? Dan n gitu ya logikanya kan yang dipakai n. Di buku berapa? 14 berapa itu? 14 berapa? Jadi 1346. 1346. Itu nilainya kalau Anda lihat di tabelnya itu berarti nilainya 1346 itu yang tadi pertama awalnya 13 11 yang atas kiri. 1311 itu punyanya ini ya. Berarti n-nya yang kedua bernilai false. Berarti logika yang dimainkan kakakmu yang pertama kali itu logika true and false. Maka hasilnya false, empty. Ya enggak? Ya toh, yang pertama mesti empty. Karena yang dimainkan logikanya adalah true and false. Nah, ini nanti lihat tabel matematika ya. Tabel matematika, logika matematika itu. True and false kalau menggunakan logika and, ya, maka hasilnya adalah true and false, maka hasilnya adalah false. Nah, kemudian kakak Ardia menggunakan logika yang kedua, yaitu bernilai kebenaran true, ya kan? Select from buku, ya dari tabel buku, judul buku Harry Potter itu kita apa namanya? Kita nilai dia true, ya. Karena kan tidak ada apa namanya sanggahan dari lain lagi ya. Karena ini sebagai patokan pasti dia true. And di situ kan ID bukunya, nah ID bukunya adalah 1346. 1346. Maka kalau kita lihat naik lagi di tabel, nah ada tabel buku 1346 memang cocok dengan Harry Potter. Maka judul buku true, ID buku true, maka memiliki nilai kebenaran true. Pasti hasilnya keluar. Begitu rekan-rekan? Bisa dipahami? Iya Pak, bisa Pak. Nah, monggo silakan. Apa namanya? Diingat lagi nanti ya, apa namanya? Logika matematikanya. Coba kalau or, Kak. Yang or gimana? Kita pakai logic or. Ya, oke, ini menggunakan logic or ya. Berarti select from buku masih sama. Harry Potter or. Ya, or ini bisa menampilkan lebih dari satu ya. Berapa? 1311. 11. Berarti dia akan mengandung klausa ya, 13 atau 11. Ya, 1311. Siapapun yang menilai atau memiliki value ID buku ya, 13 dan 11 maka bernilai true. Berarti kalau kita logika matematika ini masuk ke dalam nilai kebenarannya true and true or true. True or true. Hasilnya adalah true. True itu dalam arti mengandung klausa ya, mengandung klausa 13 dan 11. 13 atau 11. Jadi komputer membacanya 13 atau 11. Jadi yang punya siapapun yang memiliki ID buku yang ada 13-nya dan ada 11-nya atau bahkan ada nilai 1, 3, 1, 1 itu malah kadang yang dibaca. Maka dia akan semuanya akan ditampilin karena nilai kebenarannya or ya, true. Jadi dianggapnya dia true. Karena atau ya. Gitu. Jadi nanti kita masih kalau kita menggunakan logika atau berarti kita masih harus memutuskan lagi apakah apa namanya yang kita maksud ini sudah benar kok tampilannya banyak ya Pak. Ya, maka kita ganti logika yaitu n. Kalau Anda mau
nilai yang pasti, yang eksak. Oke, rekan-rekan, monggo ada lagi, silakan. Pak mau ingin bertanya lagi. Boleh. Jadi yang tadi kan contohnya di awal itu kan selalu pernyataannya benar. Kalau di awal itu pernyataannya salah, terus gimana Pak? Pernyataan salah apakah nah, tidak ada yang ada di sini. Ini apa? Kode bukunya ngawur deh. Itu kode bukunya diawur aja. Oh. Kasih kode buku yang tidak ada di tabel barang. Pakai logika yang sama tapi kode bukunya di ya. Depan atas ganti. Supaya mungkin mau lihat errornya kayak apa gitu ya. Dan nanti teman-teman tahu, oh ini errornya gara-gara ini. Oke, ini memiliki nilai kebenaran true and false and true. False and true ya. Bukunya false itu. Berarti tidak ada yang ada di daftar list. Dan nama penerbitnya Gramedia. Itu ada ya. Berarti Ya. sebenarnya kebenaran true. Nah ini false and true. False and true berarti logika matematika, di tabel matematika nilainya adalah false. Atau kalau dipraktekkan di database, kayak ini kosong, nilainya nggak ada. Karena apa namanya? Salah dan benar gitu. Salah dan benar, maka salah dalam logika. Nah, sekarang coba yang OR tadi. Kalau ID bukunya coba 1 atau 3 gitu aja. Nah, misalkan 1 aja coba. Nah, maka dia tetap mau. Karena menggunakan logika atau. Kalau atau berarti klausanya itu dianggap yang penting ada 1, ada 3. Jadi yang penting ada kata-kata itu dia mau kalau OR. Nah, kalau misalkan dia dibikin salah, yaitu misalkan di kode bukunya itu ada nggak 9 Kak di daftar kode? 9 nggak ada. 9 nggak ada, coba. Kita berikan di OR-nya false. Jadi empty. Ada nggak? 9 masih ada? Kan soalnya kalau menurut saya pernah dengar dia, soalnya yang dia mau nampilin judul bukunya tuh yang ada cuma Harry Potter gitu. Oh iya. Masih di situ masih ada Harry Potternya ya? Ya. Oh atau oke. Berarti logikanya itu dipilih salah satu, muncul berarti yang nilai kebenarannya di situ true and false, maka true untuk OR ya. Nah kalau misalkan tidak ada yang ada di situ, yang bukunya apa kayak gitu ya? Dan nilai kebenarannya false and false, coba bikin false and false. Nah itu nilai kebenarannya false and false. Untuk OR ya, false or false, maka false. Maka kalau false or true, maka nilai kebenarannya adalah true. Itu untuk logika OR. Ya, rekan-rekan paham nggak ini? Pak paham, terima kasih Pak. Harus paham loh ya, ditelaah coba pelan-pelan. Nanti lihat lagi tabel kebenarannya itu. Tabel kebenaran, mungkin buka di apa namanya? Di Localhost. Tabel kebenaran, tabel tabel logika atau tabel kebenaran. Nah itu gambar. Nah, belum kelihatan orangnya ya. Nanti ya inilah seperti ini logikanya. Ingat ya ini ya. Ini kan sudah dapat tuh. Iya. Nah, nanti ketik itu. Kalau itu mata kuliahnya bukan di database ya, cuma nanti diimplementasi di database. Nah, nanti kalau mau mengingat, yang dimaksud Pak Jiri itu logika itu. Nanti di situ ada, ini kan masih
dilambangkan dengan matematik ya. Nanti kalau ada N OR-nya itu masih ada. Tabel kebenaran N, tabel kebenaran OR. Itu logika matematik. Nah, nanti silakan itu di review kembali. Nah, penerapannya ada di yang dipraktikkan kakak. Kita praktekkan semuanya. Oke, silakan lebih baik ini Anda praktek ya, supaya nanti bisa melihat oh caranya. Oh, hasilnya. Yuk, silakan. Yang lain. Ada yang Oke, masih cukup. bingung nggak? Halo, yang lain? Cukup, rekan-rekan? Halo? Jangan pada tidur ya. Aman, Pak. Iya, kembali pada tidur ini teman-teman. Ya ini wah enak sekali nih ya, Ardiain dongeng ya sama Pak Jerry, penting sekali gitu ya. Nah, nanti malam nggak bisa tidur, ini dengar Kak Ardia dan Pak Jerry malah tidur gitu ya. Sudah paham rekan-rekan yang lain? Lalu? Sudah Pak. Oke, ya. Sudah cukup penjelasan kita dari Kak Ardia, dari Pak Jerry? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Oke. Cukup Pak. Oke. Yang penting kita belajarnya step by step, tetapi nanti kita akan coba makin dalam ya. Nanti ditambahi di semester 5 ada lebih dalam lagi. Gitu. Ya, nanti di semester 5 biasanya saya ajarkan dengan tabel yang sangat kompleks, ya, banyak. Gitu. Supaya nanti Anda terbiasa dengan menggunakan tabel yang banyak. Nah ini mumpung masih awal-awal Anda diajari kakakmu ini dengan contoh yang masih sederhana, harapannya ini Anda mudah mengerti. Ya. Jadi ketika Anda ketemu tabel yang kompleks, itu sudah tidak kaget. Ya. Nah baik, sekarang kita masuk ke termin selanjutnya. Jadi ini termin evaluasi. Ya, jadi mungkin nanti kakak Ardia akan bagi link apa namanya Google Form ya kak? Halo? Oh iya Pak, tapi belum dibuat. Nah nanti linknya bisa menyusul ya, tapi bisa diisi dalam minggu ini. Harapannya minggu depan kita bisa evaluasi gitu ya. Jadi seperti ini rekan-rekan, ya kita ini sebagai pelayan Anda ya, saya dan Kak Ardia ini sebagai pelayan Anda, pendamping Anda gitu ya, tutor Anda ya, kakakmu gitu ya, atau orang tua Anda di dalam membantu Anda di sini. Gitu ya. Jadi harapannya kita dapat berkolaborasi. Satu itu. Yang kedua adalah tidak saling menjatuhkan. Gitu ya. Yang ketiga bisa bekerja sama untuk kesuksesan Anda semuanya ya. Kesuksesan saya juga selesaikan karya. Jadi artinya ketika kita nanti ini kuliah harapannya kita menilai itu adalah menilai yang baik begitu. Artinya kalau yang jelek bagaimana Pak? Yang jelek langsung Anda WA saja atau Anda langsung direct message begitu ya. Jadi bisa langsung diperbaiki. Tidak dalam waktu jangka ketika kita misalkan ada penilaian-penilaian ya di kampus Anda gitu ya. Jadi nanti itu sudah istilahnya sudah apa ya orang Jawa ngomong asep gitu ya. Sudah terlanjur gitu. Tapi kita melakukan improvement itu adalah per pertemuan. Jadi misalkan, Kak kemarin kok kurang jelas ini, ya gitu Anda jangan istilahnya jangan cuma diem gitu ya, karena ini ada diberi kebebasan. Sehingga nanti di pertemuan berikutnya akan diperbaiki oleh asisten maupun saya sendiri gitu. Itu harapannya seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya adalah terkait dengan penilaian apa itu namanya EDOM gitu ya. Jadi ini apa namanya saya sudah dan Kardia sudah mengevaluasi begitu ya dan nanti saya juga butuh evaluasi Anda bagaimana selanjutnya untuk perkuliahan kita sehingga harapannya nilai ini apa namanya kita semua ini naik gitu ya. Memang sudah cukup baik di kelas kita yang kelasnya Kardia ini kelas yang apa ini berarti? Kelas D ya berarti ya? Kelas D ya? Betul. Iya Pak. Iya Pak, pasti. Ini Anda sudah mulai nilai kita dengan baik, itu terima kasih, tetapi perlu kita tingkatkan lagi. Ya. Nah, kemudian kalau Anda punya unek-unek, ya jangan model kasakusuk ya. Ini nanti biar itu kasakusuk ada di infotainment saja, tapi tidak ada di kelasnya Pak Ciri.
Gitu ya. Jadi kalau Anda yang kurang mudeng ya, kemudian kurang berkenan dengan Jerry, kurang berkenan dengan Kak Ardia, lebih baik itu Anda bisa japri ya, japri ke Ardia atau japri ke saya ya. Tujuannya adalah supaya kita ini dalam kuliah yang nyaman, kondusif ya, dan saling mendukung. Itu ya, nanti silakan nanti unek-uneknya disampaikan ke Ardia, dan harapannya saya di nanti di pertemuan ke-15 nah, nanti kita akan evaluasi lagi ya. Nah, ini sejauh mana Anda kita bekerja sama sebenarnya itu ya. Jadi kita kerjasama antara dosen, asisten, dan Anda ini apakah bisa kerjasama. Kalau nilainya rendah semuanya akan repot begitu ya. Nah, kalau Anda apa namanya memiliki misalkan Anda di nilai rendah juga repot gitu loh ya. Jadi kita dalam harus dalam keadaan saling bahu membahu, gotong royong ya, dan saling menguntungkan. Itu yang paling penting di situ. Ya, kira-kira setuju rekan-rekan? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Nanti kalau apa namanya Kak Ardia coba bagi form gitu ya, nanti silakan itu diisi. Nanti di kelasnya Pak Jerry juga ada lagi di hari Kamis ya. Nanti ada lagi. Ya, nanti silakan kita akan review gitu ya, apa yang mungkin menjadi unek-unek Anda, kurangnya di mana. Nanti kita akan coba untuk perbaiki di depan. Jadi jangan sampai nunggu penilaian hidup misalkan muncul gitu ya. Nah, nanti baru muncul semua itu tanggapan kritiknya di situ. Nah, itu kan telat. Jadi Pak Jerry lebih senang itu improvisasi dilakukan setiap saat gitu. Jadi tidak harus menunggu harus penilaian gitu ya. Nah, itu nanti akan membawa presiden yang tidak baik untuk kita semua gitu ya. Jadi harapannya kita bisa bekerja sama, berkolaborasi, dan istilahnya kita saling membantu lah, bahu membahu. Oke, harapan saya begitu. Baik rekan-rekan. Ya, nanti linknya mungkin akan disusulkan kakakmu gitu ya. Setelah, yang jelas setelah pengajaran. Jadi ada yang kurang-kurang bisa disampaikan langsung. Ya, bisa saya, bisa ke dia gitu ya, untuk kebaikan kita. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Ada lagi? Saya mau bertanya? Belum, Pak. Baik, cukup ya. Akhir kata, ini kalau tidak saya akhiri ini. Oke. Saya tambah lagi dari Kakak Ardia. Udah cukup sih, Pak. Seperti biasa kalau misalnya bingung, bisa chat di grup atau chat Ardi atau chat Pak Jerry. Nah, oke ya. Jadi kita ini semuanya open minded ya, open minded. Ya, jadi silakan Anda tidak usah malu-malu, nggak usah ragu-ragu. Nanti semuanya akan membantu Anda. Ini cukup nyaman ya. Jadi harapannya seperti itu. Oke, akhir kata saya akhiri ya kuliah ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Iya ya. Terima kasih, Pak.